Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, lama tidak bertemu, saya tidak memberikan satu kajian apa-apa. Ini bukan karena apa-apa kan, tapi memang ya ada saat-saat tertentu memang saya harus memberikan ya, dan ada saat-saat tertentu memang saya harus jeda. Jadi ya kita harus bisa mengerti semuanya ya. Itu adalah semua sebagai sarana untuk tafakur, sarana untuk merenung ya, sehingga semua apa yang terjadi di dalam satu kehidupan bisa terbuka. Oke ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema tentang tema ini sangat penting sekali ya, tolong untuk diperhatikan dan ya senantiasa benar-benar ya, dilaksanakan. Karena hal ini berhubungan dengan satu hambatan yang merintangi sehingga kita akan sulit bertemu Allah. Oke ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema tentang jangan pernah berpikir tentang kemakrifatan harus yang aneh-aneh. Saya ulangi kembali, jangan pernah punya pikiran ya, bahwa makrifat itu yang seperti itu, yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh. Ini satu tema yang akan saya buka. Sebelumnya kita ngaji santai ya, rokokan dulu ya. Jadi apa itu makrifat? Makrifat itu bukan klinik. Makrifat itu bukan supranatural. Makrifat itu bukan keanehan-keanehan ya, di luar apa yang telah kita pikirkan. Akan tetapi makrifat ini adalah mengenal ya. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Konteks mengenal ini jangan terus diartikan kita seperti ya, mengenal seseorang yang tadinya belum dikenal, terus dikenal secara fisik, dikenal secara zahir, tidak. Akan tetapi konteks pengenalan ini lebih kepada ruhaniyah, lebih kepada apa namanya, kembalinya fitrahnya seorang manusia ya, gitu. Banyak para saudara kita, para teman-teman kita, begitu ada seorang yang mengatakan ya, ataupun mendengar istilah makrifat, pikiran ini langsung lari kepada apa? Karomah, langsung lari kepada kesaktian, langsung lari pada satu amalan-amalan yang membawa ke dalam kasaf, membawa ke dalam eh, batin ini agar bisa terbuka. Ya. Ini selama pikiran ini masih ada di dalam diri kita, maka kita akan sulit masuk ke dalam makrifat yang sejati. Kita akan sulit. Makrifat itu bukan klinik, makrifat itu bukan kesaktian, makrifat itu bukan satu ya, keajaiban diri, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau sangat jelas telah mencontohkan khalayak umat. Beliau sederhana, beliau tidak pernah ya, menampakkan kesaktian, menampakkan satu kelebihan di batas nalar manusia. Apa yang beliau-beliau ajarkan itu ya sesuai dengan hukum alam. Ya. Saya misalkan ya, perjalanan kemarifatan beliau ya bertemu Allah, perjalanan kemarifatan beliau ya
dalam menempuh fitrahnya, ya, ini bukan satu perjalanan fisik, ya. Ini bukan satu perjalanan dohir ini. Nah, kita banyak terbelenggu pada sisi ini, ya, sehingga sulit untuk usul, sulit untuk sampai pada Allah. Sangat sulit loh. Ya. Kalau kita tahu yang namanya dohir ini ya terkena hukum fisik, terkena hukum alam. Sehingga apa yang dilakukan dohir ini ketika ya melampaui batas, ya, melampaui batas yang telah ditentukan oleh dohir, ya, maka dia akan mengalami satu kematian. Saya misalkan saja, ketika kita di dalam air tanpa bantuan pernafasan, ya, dan tentu kita tidak akan bernafas di dalam air tanpa tabung oksigen. Dan tubuh ini tidak akan bisa mungkin kuat dan pasti mati dalam waktu tertentu. Misalkan kembali, apabila tubuh ini ya dibawa ke ruang hampa, ya, di mana ruang tersebut tidak ada yang namanya oksigen, juga akan mati, tak akan mungkin bisa kuat. Ya. Jadi manakala ya tubuh ini diberikan satu kelebihan, ya, sehingga bisa bertahan di dalam air untuk ya, selang waktu yang lama, terus bisa memasuki ruang hampa tanpa alat bantu, ya. Nah, ini perlu dipertanyakan, ya. Ada apa di dalam tubuh fisik itu sehingga dia bisa memasuki yang bukan alamnya. Tentu ada sisi lain yang membantu di situ, ya. Ini tidak natural, ini sudah ya melanggar hukum alam, melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak disarankan. Manusia kebal senjata, misalkan, ini sudah menyalahi hukum alam. Karena ya, fisik ini ketika ya, terkena benda tajam, dia pasti akan terluka. Ya. Oleh karena itu, kemarifatan ya, ketika kita menganggapnya yang seperti itu, ini kita akan sulit sampai pada Allah. Akan sulit. Bukan tidak bisa, tapi akan sulit. Ini, saya tidak membatasi loh ya, tidak membatasi. Ada dua jalur yang perlu kita tahu. Jalur suariyah dan jalur maknawiyah. Jalur suariyah itu menembus kegaibannya makhluk. Sedangkan jalur maknawiyah itu menembus kegaibannya Allah. Alhasil ya, tujuan suariyah itu adalah makhluk, tujuan maknawiyah itu adalah ketuhanan, mengenal Allah ataupun ma'rifat Allah. Terus yang berpotensi untuk bisa ya mengenal Allah, agar bisa berpotensi menuju Allah, lebih mudah lewat jalur maknawiyah. Ini yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan selalu menyadari diri, dengan selalu menyadari satu kehidupan. Selalu ikro dan ikro di setiap kondisi. Membaca diri, membaca satu makna kehidupan. Ini akan berpotensi ya, memudahkan si salik sampai pada Allah. Ya. Dan amalan-amalan pun ya, dalam jalur maknawiyah
jarang memberikan amalan-amalan secara lisan ataupun secara siri. Ya. Karena ya, mohon maaf, amalan-amalan yang masih diucapkan melalui lisan ataupun siri di hati, ya, ataupun suara lirih, ya, ini condong kepada apa? Masih memanggil-manggil. Dan hal itu akan membawa si salik ya, apabila amalan-amalan itu terus diistiqomahkan berulang-ulang dengan jumlah yang telah ditentukan setiap hari secara istiqomah, ya tentu kita dianggap telah mengundang makhluk gaib. Nah, dari situlah akhirnya ya, si salik ya akan mendapat satu keajaiban diri. Nah, ketika si salik mendapat satu keajaiban diri, dikatakan dia telah menjadi kekasih Allah. Belum, Lur. Belum. Keajaiban-keajaiban yang dia dapatkan ya, ataupun kelebihan diri yang dia dapatkan itu ya, ini karena ada ya unsur bantuan dari makhluk gaib. Ini loh, karena ya makhluk gaib itu diundang lewat amalan-amalan gitu. Akan tetapi ya di jalur maknawiyah kita akan selalu merenungi ya, makna satu kehidupan, selalu ikro, siapa aku, ya, apa kehidupan ini, ya. Ada apa di balik rahasia nafas ini sehingga keluar masuknya nafas ini berpengaruh pada jasad, ya. Keluar masuknya nafas ini ya berpengaruh pada penglihatan, berpengaruh pada pendengaran, ya, pergerakan dan lain sebagainya. Ada apa di situ? Dan kenapa ketika ya nafas sudah tidak bisa masuk lagi, alhasil nafas keluar ya, meninggalkan jasad, jasad dikatakan ya, mati dan tidak bisa bergerak. Ini ada apa? Berarti kita suruh merenungi ya nafas itu. Karena nafas itu penentu apa yang telah dilakukan oleh jasad, apa yang telah dialami oleh jasad, gitu loh. Ketika memang penglihatan ini menjadi penglihatan jasad, kenapa orang mati yang sudah tidak bernafas kok sudah tidak bisa melihat? Kalaupun pendengaran ini menjadi pendengarannya jasad, kenapa orang mati tidak bisa mendengar lagi manakala dia sudah ditinggalkan nafas? Akan tetapi ya, sebaliknya ketika nafas masih sambung bersama jasad, penglihatan menjadi berfungsi, pendengaran pun demikian, serta fungsi-fungsi organ lain ya, menjadi aktif. Artinya sangat jelas bahwa ya, apa yang dilihat itu ya menjadi penglihatannya, nafas itu. Apa yang didengar sangat jelas itu menjadi pendengarannya, nafas itu. Kan demikian. Ya. Sampai lupa loh, rokok ya, tidak saya isep. Santai-santai saja. Tidak usah terlalu sepanang. Ya, slow saja. Saya lanjutkan. Berarti kemarifatan itu ya, akan mudah dicapai manakala manusia ataupun si salik itu condong kepada perenungan diri, condong kepada ikro yang membenahi, membaca diri, ya, itu akan lebih memudahkan si salik mengenal Allah. Ya, ini loh. Nah, dan ya buang anggapan-anggapan di dalam pikiran kita tentang makrifat yang aneh-aneh, makrifat yang sakti-sakti, makrifat yang harus melihat kegaiban, makrifat yang harus bisa menyembuhin orang, bisa nerawang, bisa mengeluarkan gangguan kegaiban. Hilangkan itu semua. Ketika pikiran kita masih tertuju pada itu, sampai kapanpun, ya, walaupun kita ya, ditorikoh bertahun-tahun, mohon maaf, kita akan sulit untuk wusul
ilallah, ataupun akan sulit menuju ataupun sampai pada Allah. Jadi ya, segera ya, hijrahkan hati, bukan hijrahkan jasad ya. Hijrahkan hati kepada perenungan, kepada tafakur ya, membaca diri, iqra kepada diri tentang satu rahasia kehidupan. Dari situ nanti kita akan mengenal siapa diri kita dan pasti akan mengenal Allah. Ya, itu saja Lur ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan tolong untuk selalu diperhatikan, kalau bisa diistiqomahkan terus menerus. Ya, itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.